Saya ini adalah yang tercatat menjadi satu-satunya tunanetra landscape di Asia Tenggara. Jadi di dunia ini ada 5 orang doang yang main skateboard di dunia. Di Amerika itu ada 2 orang, namanya Justin Bishop sama Damon China. Di Meksiko ada namanya Marcelo Lusardi, sama dari Jepang namanya itu Ryushi. Dan dari Indonesia saya sendiri. Cuman untuk saat ini saya main skateboard itu adalah sesuatu yang agak-agak mengerikan juga teman-teman. Sebelum saya masuk ke situ, saya pengen kasih tahu. Kemarin saya berangkat dari Bandung ke Jakarta ke sini, itu naik travel dan kebetulan saya jadi penumpang gelap. Iya, jadi penumpang gelap. Dan juga sebelum saya menjadi tunanetra, saya dulu sempat kerja di salah satu instansi di Telkom. Saya cukup lama kerja di sana, berkaitan sama jaringan juga. Dan sebelum tunanetra juga saya sering main motor trail. Wah, aktif banget lah pokoknya. Pas gak ngeliat, wah surprise banget. Dan ternyata jadi orang tunanetra itu enak. Jadi orang buta itu enak. Iya, mungkin di sini kayak Ibu Leto, Pak Kami ya, orang-orang tua pasti tontonan filmnya tuh dulu tontonan film Dono Kasino Indro. Pasti pernah nonton di sini teman-teman ya, di film ini pernah. Ya. Nah, di film Dono itu kan ada tunanetra yang dia itu meraba. Tentunya itu pegang malah salah satu anggota tubuh wanita ya. Dan setelah saya jadi tunanetra, setiap jalan ke mall saya begini, mana raba-raba saya nyari-nyari, siapa tahu dapat gitu. Satu ketika pernah kejadian. Saya ini lagi jalan di mall, terus tangan saya gini kan, kalau jalan kan gini. Terus tiba-tiba nyentuh, maaf, bokong wanita. Apaan sih mas, pegang-pegang? Oh maaf, maaf. Ya mas, yang sopan dong. Maaf mas, saya nggak ngeliat. Gak usah bohong mas, orang normal kayak gitu masa buta. Saya ini kan normal teman-teman. Kayak tadi aja nih, jalan sebelum ke sini, lagi jalan dituntun sama teman saya. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu pulang dari pasar, kayak orang buta aja dituntun-tuntun, nutup. Bu, saya buta beneran. Terus tiba-tiba dia nyamperin, masa buta cakep kayak gini? Gak boleh. Dia saking gak percayanya, coba buka kacamata lu kan, tadi saya pakai kacamata, pas saya buka kacamata, iya lu bohong, lu butanya, lu masa buta cakep kayak gini, glowing lagi katanya. Dan juga teman-teman, kan gue ini main skateboard di TikTok live streaming, itu banyak banget komentar-komentar yang aneh. Kayak contohnya, masa buta bisa ngedip? Apa masalahnya? Apa masalahnya orang buta ngedip? Masalah ngedip yang ngedip kan itu fitur manusia, ya kan? Kalau misalkan yang nggak ngedip itu biasanya koruptor yang ngambilin duit rakyat melek terus. Dan juga ada juga yang komen, masa buta ganteng kayak gitu bang? Itu tuh. Ada yang komen kayak gitu, masa buta ganteng? Terus emang masalahnya apa? Terus gue bilang ke dia, enggak bang, masalahnya biasanya yang buta itu jelek-jelek. Wah parah. Ya nggak apa-apa lah, itu gue jadi spesies baru gitu, tunanetra dan ganteng kan spesies baru. Dan ada singkatannya teman-teman, singkatannya gabut, ganteng, buta. Dan terakhir, ada yang komentar kayak gini, wih Bang Dino triknya keren, menyala abangku, mau semenyala apapun kagak kelihatan sama gue. Kalau mau komentar, kegelapan abangku. Dan juga di tunanetra ini kan ada voice over ya, jadi si handphone itu di layarnya dibaca gitu kan. Ya dari tadi tuh Pak Fahmi ngomong tuh belakang saya tuh berisik, dia motor handphone aja tuh terus tuh. Nah Pak Fahmi ngomong tuh jadi saya fokusnya kayak yang di belakang. Ini sama kejadiannya, kalau orang tunanetra bawa handphone pas lagi sholat, voice overnya nggak dinyalain, pas imam bilang, goyangin mantu biar dimulai, terus istrinya WhatsApp, sayang kamu di mana? Walau dolin kamu sayang. Imamnya tiba-tiba dia nggak fokus karena si tunanetra ini bawa handphone itu. Dan kadang-kadang teman-teman, orang tunanetra ini tuh nggak tahu diri benar. Contohnya nggak tahu dirinya, mungkin karena dia nggak ngelihat gitu. Jadi kalau di tempat-tempat yang sakral, di tempat-tempat yang peribadahan, dan dia itu nggak tahu kalau itu tuh lagi rame, lagi banyak jemaat yang lewat. Woi di mana nih gue nih? Dan terakhir teman-teman, karena di sini ada dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi, saya pengen nyampein, Ibu Bapak yang terhormat, kalau
berkaitan sama pariwisata itu identik sama yang namanya jalan-jalan ya nggak? Oh, jalan-jalan kan? Nah, nanti kalau misalkan pengen jalan-jalan, ngajakin influencer, mendingan ajakin jalan-jalan orang tunanetra yang nggak bisa melihat. Ya, kenapa? Karena nggak banyak minta-minta. Ya, karena biasanya yang banyak minta-minta itu pejabat minta-minta suara rakyat. Dua dinas boleh tunanetra ciao. Oke, gimana? Penampilan Kak Dino keren? Masih kurang ya sebenarnya ya? Kurang, tapi nanti Kak Dino bakalan jadi narasumber kita di acara talk show selanjutnya. Tenang teman-teman sekalian. Nanti katanya Kak Dino bakalan ada pertunjukan juga nantinya. Nanti kita tunggu ya. Apa pertunjukan selanjutnya? Apa gimana? Kenapa? Debus ya. Oke. Sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara talk show. Acara talk show ini akan dipandu oleh Mas Dimas Prasetyo Muharam dari founder Dimaster Education sebagai moderator kita pada hari ini. Untuk Kak Dimas, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Lupa banget tadi udah pengen bawa. Oke teman-teman sekalian, Kak Dimas Prasetyo Muharam ini adalah aktivis dan peneliti Indonesia yang dikenal atas advokasinya untuk penyandang disabilitas. Beliau merupakan salah satu pendiri Kartunet, karya tunanetra, yaitu platform yang memberdayakan individu dengan gangguan penglihatan melalui teknologi dan literasi digital. Saat ini Kak Dimas bekerja sebagai peneliti di Badan Riset Nasional atau BRIN, fokus pada penilaian dan pembelajaran pendidikan inklusif. Kepada Kak Dimas kita sambut dan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha digital ya, pengusaha disabilitas ya. Oke. Pengusaha disabilitas. Pengusaha disabilitas. Oke. Ya sebelumnya terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya Dimas. Terima kasih untuk teman-teman sobat saya nih Bu Riko dari Rumah Pengusaha Disabilitas yang sudah menjalankan acara ini yang luar biasa ini. Dan kali ini saya akan bertindak sebagai moderator untuk memandu diskusi kita. Nah diskusi sih ya, ngobrol-ngobrol aja sih ya. Jadi nanti diharapkan teman-teman juga ikut interaktif ya. Kalau ada mau pertanyaan silakan angkat tangan aja. Tapi masa kalau angkat tangan saya nggak tahu gimana ya. Langsung nyeletup aja lah ya. Kalau mau tuh langsung nyeletup aja. Pokoknya kita di sini slow aja gitu ya. Oke. Sebetulnya untuk tema kita kali ini dengan talk show pengusaha digital, pengusaha disabilitas, go digital. Saya teringat dengan satu kutipan dari penulis favorit saya di buku The Alchemist, yaitu Paulo Coelho, bahwa jika kita menginginkan sesuatu, maka alam semesta itu akan berkonspirasi untuk mendukung kita. Nah, di sini saya terinspirasi oleh dua orang narasumber kita yang luar biasa dengan semua upayanya seakan alam itu mendukung usaha mereka semua ini. Yang pertama ya, tadi sudah stand up ya, kita panggilkan yang katanya sih beliau ini tunanetra karena kena glukoma ya, tapi sekarang kayaknya udah jadi glutitik nih. Karena sudah total football kayaknya katanya ya. Kita panggilkan Mas Aldino Nosyam atau Dino Chow. Bisa jalan sendiri Mas Dino? Kalau jalan sendiri sih bisa ya. Silakan Mas Dino. Mas Dino duduk sebelah sama saya.
Sini ke sana ya. Mas Dino, gimana suaranya? Tes. Hah? Kok jauh banget? Di sana ya? Oke, siap. Nah, yang kedua ini sobat lama saya nih. Jadi udah tahu angkatannya. Kalau bilang lama tuh, teman lama tuh berarti seangkatan ya. Jadi beliau ini sudah mendalami internet marketing itu dari tahun 2007. Udah lama banget tuh. Saya baru masuk kuliah tuh. Dia sudah mendalami internet marketing dan sudah berpenghasilan ratusan sampai ribuan dolar loh teman-teman. Itu di usianya 20 tahun. Dan dia sudah menelurkan 2 buah buku. Ya, buku yang terakhir itu judulnya Skakmat ya. Sekarang atau keburu mati. Tapi alhamdulillah beliau masih berada bersama kita di sini hari ini. Silakan naik ke panggung, sobat saya Habibi Absyah. Tepuk tangannya dong. Halo Bi. Gimana Bi? Jadi saya paling sebelah kiri ya. Kita ada free parking nggak? Saya kan bawa mobil. Oh, enggak ada. Enggak ada ya? Enggak di, kita juga enggak dapet soalnya. Oh gitu. Iya. Habibi, tes Bi. Jadi tetap ini aja. Mas Iya, Dino maaf gimana? ya. Tes. Jangan pakai mic dulu coba. Oh di situ ya. Oke. Kita kan suatu posisi dulu nih. sesama pangeran kegelapan ya. Dark Lord. Oke. Apa kabar Mas Dino? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Selalu gelap, selalu terang. Alhamdulillah masa depan mudah-mudahan terang tapi pandangan gelap kan. Amin. Habibi apa kabar Bi? Alhamdulillah baik ya Bi ya. Oke. Saya mungkin mau sebentar. Saya buka ini saya dulu nih. Contekan dulu ya. Yang apa mau ini ya? Duduk di agak depan ya? Homer gitu ya. Nah itu kenapa tuh Mas bisa seperti itu? Ceritanya gimana? Kayaknya ceritanya tuh kayaknya itu dengan minuman itu ya. Gimana berarti? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, sekali lagi kenalin nama lengkap saya Albino Juliusneta Nursyam dan sebuah kehormatan yang luar biasa sekali buat saya. Di sini bisa duduk bersama orang-orang yang luar biasa dan dipandu oleh MC juga yang luar biasa dan dihadiri oleh teman-teman yang luar biasa oleh para tamu-tamu istimewa. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Berkaitan tadi ditanyain sama Mas Dimas, saya ini tunanetranya dikarenakan penyakit glaukoma dan disebabkan karena alkohol. Jadi singkatnya aja saya itu dulu mengkonsumsi alkohol atau minuman keras itu di tahun 2014. Tapi disclaimer, saya ini lahirnya normal, total normal, nggak pernah ada terbayang sama sekali akan menjadi tunanetra sekarang seperti ini. Tetapi di 2014 itu akhirnya saya dikenalkan sama teman-teman saya di komunitas skateboard. Makanya saya tuh skateboard ini juga yang salah satu mengantarkan saya kepada kegelapan ini, karena dari komunitas skate akhirnya saya tahu alkohol itu. Nah jadi waktu itu tuh kenalan sama mereka malam-malam, pengen pulang baru kenalan. Terus mereka ngajakin nongkrong, udah ngapain pulang jam segini, anak skate jam segini mah baru mulai. Udah ikut aja dulu main sama kita. Saya pikir main itu ya main skateboard. Ternyata mereka bilang gini ke saya, udah Din, skateboardnya titipin aja di sini biar nggak capek bolak-balik bawa skateboard katanya. Oh iya juga, cuman ngajakin main gak main skateboard, mau main kemana? Saya benar-benar kosong, nggak tahu sama sekali tentang dunia malam. Akhirnya waktu itu saya diajakin ke diskotik. Dan ya kayak orang norak. Pertama masuk di diskotik tuh melihat grup ini yang di film-film, yang di sinetron, ngeliatin orang-orang pada ini apa segala macam. Dan juga akhirnya di situ ditawarin tuh untuk pertama kalinya minuman keras atau alkohol itu. Berarti sebelumnya nggak ada pengalaman dengan benda itu sama sekali ya? Nggak ada sama sekali. Nah itu tahun berapa? Jadi 2014. 2014 ya, 2014. Nah terus kalau tadi Mas bilang bahwa karena mungkin salah satunya adalah indikasinya karena alkohol gitu ya. Iya. Nah lalu kan kalau nggak salah Mas itu baru menjadi, sebenarnya bukan ini ya, tapi merasa kehilangan buta sebelah ya. Pertama setengah dulu ya. Pertama 11 dulu. Sebelah dulu tuh tahun 2016 ya kalau nggak salah. Betul sekali, 2016 baru akhirnya 2017 gitu ya. 2018. 2018 Ya. baru dua-duanya. Ya. Tapi dokternya 2017 kalau nggak salah kan. Betul sekali. Nah selama 2014 sampai 2017
itu masih tetap gabung di komunitas dan tadi itu ikut kegiatan malamnya itu. Oke. Jadi nggak menarik. Saya waktu 2014 itu minum yang pertama kali itu saya nggak suka sama sekali, sama alkohol dan rasanya pahit banget. Cuma ya dikarenakan mungkin ya faktor Boleh lingkungan nggak, ya, di mau sebelah seperti ya? apa gitu kan. Kalau di diskotik kan nggak bisa juga pesan good tea, nggak bisa teh keras, lele gitu nggak bisa. Pesan susu tidak Nggak bisa. bisa. Iya. Susu berdua kan bisa ya? Iya, cuma karena saya tahu saya nggak suka, jadi saya pesannya itu yang dikit-dikit tuh yang sloki doang Iya. gitu. Ya, akhirnya singkat cerita saya every single night saya selalu begitu. Paginya kerja, sorenya main skateboard, malam Berarti sebetulnya nggak pernah sampai hangover sampai muntah-muntah gitu nggak pernah? nggak pernah sampai cut off mutan, nggak pernah. Paling tipsi-tipsi aja. Jadi mungkin menurut Mas Dino, versi Mas Dino pada saat itu ya, pada saat itu bukan sekarang ya, itu mungkin sebagai sopan santun aja kali ya. Betul, Seperti itu ya. betul. Dan karena mungkin udah ya itu diulang setiap hari jadi kebiasaan. Nah, akhirnya 2016 mulai kerasa nih mata yang kiri yang ditutup ini. Ngelihat cahaya lampu itu ada pelanginya. Nah, waktu itu belum enggak ini pelangi apa? Saya pikir jamrut kan. Iya, ada pelangi bola mata ya. Iya. Ini di lampu bolang ya ternyata ya. Betul. Dan itu yang saya bilang juga ke teman-teman, gua nggak harus nunggu hujan reda untuk menikmati pelangi. Apaan lu di cahaya lampu jalan ada pelangi. Teman-teman saya pada melihat ke cahaya lampu yang sama dan mereka bilang tuh nggak ada. Dan pas saya tutup mata saya yang kiri melihat pakai mata yang kanan, itu cahaya pelangi nggak ada pakai mata yang kanan. Ya karena waktu itu ngerasanya kayak cuman iritasi biasa, jadi ya udah Itu nggak sempat dicek kodam dulu Mas, jangan-jangan tuh penampakan. Oh, iya. Jangan kan, kalau sekarang ini tren ya, cek-cek kodam gitu kan. Kodam Jaya. Iya. Nah, tapi gini Mas Dino, itu tiap hari Mas Dino Babi. Kalau setahu saya itu kan, Mas Dino ini orang kaya berarti, bisa lebih tiap malam ya? Enggak. Saya Kerjanya apa waktu itu Mas? dulu yang tadi saya bilang di pas stand up saya kerja di Telkom. Nah, kebetulan Telkom ini jangan jadi komisaris. saya nemenin komisaris entertain. Oh, bukan komisaris ya? Iya. Kebetulan juga kerjanya di Telkom gitu. Jadi ya waktu itu karena usia masih muda banget kan, waktu itu masih 19-20 tahun tapi udah dikasih kepercayaan sama atasan itu untuk megang proyek besar yaitu BTS Tower. Jadi lumayan cukup punya uang tuh banyak. Jadi pengen apa tuh gampang minum harga sih udahlah gitu. Gitu ya. Gitu. Berarti memang waktu itu sudah ada penghasilan juga makanya bisa mendukung untuk karena kan memang untuk hobi skateboard dan juga tadi yang lifestyle yang pada saat itu ya. Betul. Itu kan tidak murah gitu ya. Waktu saat itu ya berarti memang ininya ke situ ya. Nah, terus katanya 2016 itu habis mandi ya. Betul sekali. Pada mereka lagu jamrut loh ya, keluar habis mandi terus tiba-tiba mata sebelah kirinya tuh nggak bisa lihat tuh teman-teman kalau dia bisa nonton itu. Betul. Nah tapi katanya dia masih denial selama 1 tahun 2017 baru ke dokter. Yes. Itu mata kirinya apa rasanya tuh masih cuekin selama setahun loh. Iya. Dicuekin loh dia. Jadi tuh nenek terus saya nggak bisa lihat bapak dicuekin setahun gitu. Apa rasanya tuh mata kirinya tuh ya? Itu udah dijelasin semua ya udah itu jawabannya ada itu. Enggak, jadi 2016 itu abis clubbing itu pulang ke rumah kan. Pulang ke rumah udah tuh nggak ngerasain efek apapun. Tidur biasa, bangun dari tidur, prepare kerja, ngelihat cahaya lampu juga masih ada pelangi, cuman udah biasa aja, nggak ngerasa sakit, nyunyutan tuh nggak ada perasaan itu, nggak ada nyeri dan yang lain-lain. Di kerjaan juga biasa aja. Pas sore pulang kerja dengan skateboard mandi ya, beres mandi pas andukan nih, pas anduknya nutup yang kiri, mata kiri, normal mata kanan. Tapi pas anduk nutup mata kanan, terus jangan dibayangin dibuka anduk apa di dalam ininya. Pas ketutup nih mata kanan, kaget di situ kok tiba-tiba yang kiri gelap total, bahkan sampai detik ini. Seketika, langsung blas hilang pandangannya. Ngaca di cermin, sebelum masuk kamar mandi masih bisa lihat, keluar kamar mandi langsung nggak lihat sama sekali. Benar-benar mistis itu mas, benar deh. Harus dicek kayaknya mas ya. Sebenarnya dulu sempat berobat ke dukun pernah. Udah diisi hodam saya katanya harimau. Harimau katanya. Benar kan? Harus dicek banget itu. Oke. Ini nih dia hodam Cilayut nih, bawel banget dia. Modalnya gajah. Benar.
Bi, lu nggak mau nipalin, Bi? Sabar, Bi ya. Iya, jadi 2017 akhirnya ke dokter ya? 2017 akhirnya ke dokter, itu juga setelah sadar yang kiri buta. Jadi selama perjalanan 2016 itu menganggap yang kiri ini hilang pandangan itu cuma iritasi. Karena ya nggak ada ciri-ciri yang benar-benar bikin sakit, demam atau yang lain-lain. Jadi anggapnya oh ya mungkin ini cuma iritasi aja gitu. Sadarnya ya 2017. Ternyata. Nah, waktu 2017 itu lagi di motor tuh pengen main skateboard, yang kanan kemasukan debu, kocok dong. Kan ketutup nih yang kanan, yang kiri melek tapi gelap. Nah, di situ akhirnya baru sadar ternyata mata saya yang kiri udah nggak lihat selama setahun, ke dokter lah. Dan akhirnya dokter singkat cerita ya divonis itu ya. Divonis glaukoma. Bahwa masih glaukoma karena sebelah masih ada Mas, kalau dua-duanya 20 titik. Ya 2012 20 titik kan. Nah, tapi luar biasa saya mau tahu nih. Selama 2016, 17 bahkan sampai 18 itu masih aktif skateboard kan? Masih banget. Bahkan ketika waktu denial 2019 masih skateboard, masih kerja juga ya kan? Iya, betul. Itu nggak ini ya, nggak merasa terganggu untuk main skateboard dan lain-lain? For sure sih enggak. Karena Nah, saya kerja juga kan di lapangan. Jadi kayak itu tuh saya anggapnya hal receh, karena setiap di lapangan itu tuh saya ketemu sama berbagai macam sifat karakter orang, customer apa segala macam, klien, ketemu sama ini itu. Jadi udah biasa dibentur di lapangan dengan hal-hal yang keras. Jadi ketika mata saya begini saya anggapnya oh ya. Oke, Gitu. nah jadi boleh cerita nggak Mas ke teman-teman itu kalau skateboard ketika dengan dua mata, satu mata, dan sekarang dengan tanpa mata itu bedanya gimana? Tanpa melihat kali, kalau tanpa mata copot dong mana. Ya kalau nggak berfungsi ya tidak fungsional kan, hanya aksesoris berarti kan? Ya. Itu kan. Betul. Jadi ini for information teman-teman, jadi saya ini butanya itu 2018 tanggal 30 Juli tepat di hari ulang tahun saya Mas Dimas. Wah, baru kemarin ulang tahun ya? Baru kemarin saya ngerayain ulang tahun jadi tunanetra. Jangan lupa nanti ulang minta ditraktir ya Mas Dino ya? Iya nanti saya traktir siapa yang Gambar belum di buta. depan tuh di charter aja tuh ya. Pak Fahmi boleh bantu saya nanti ya. Ya gimana Mas, gimana? Jadi kalau ngomongin tentang skateboard, saya sebelum ini kan udah main skateboard, jadi udah ada basicnya gitu. Jadi udah ada basicnya. Nah, pas saya cobain main skateboard lagi itu ternyata beda tekniknya. Tekniknya itu tuh nggak seperti yang normal. Yang saya pikir ya berdiri biasa aja gitu. Oh ternyata tidak. Tidak seperti yang tidak kelihatan ya. Ya, tidak semudah yang dipikirkan juga. Yang dilihat sama orang lain mungkin buat teman-teman di sini yang mungkin bisa ngelihat dan ngelihat kegiatan saya skate di media sosial, oh semudah itu ya? Enggak semudah itu. Ada teknik khususnya, dan teknik khususnya lumayan cukup lucu juga. Seperti itu. Itu menemukan sendiri Mas. Itu menemukan sendiri, learning by doing aja. Jadi karena ya itu tadi yang main skate dalam keadaan buta di Indonesia ini kebetulan saya, jadi aduh belajarnya ya benar-benar sendiri. Tapi by the way teman-teman yang tunanetra total udah tahu skateboard nggak? Tahu kan? Yang di atas papan-papan itu kan? Nah kira-kira mau nggak coba main skateboard? Ada yang mau? Nah ini Mas Dino ini dia mau coaching klinik nih. Ayo. Anggap ini Sintayong gitu ya, lagi mau melatih skateboard. Ada yang mau coba? 2 orang kali ya?